Pemirsa Intens Investigasi, Laura Meizani atau akrab disapa Loli sepertinya mulai gerah dengan permasalahannya dengan sang ibunda yang belum juga usai meski sudah berjalan cukup lama dan melewati Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah alias Lebaran di tahun ini dengan sama sekali tak jua membuahkan hasil perihal konflik di antara mereka. Ia mengunggah sebuah potret kedatangannya ke depan pintu gerbang rumah yang dulu didiaminya bersama sang ibunda dengan sebuah caption yang menyentuh. Agaknya niat baik Loli belum juga membuahkan hasil. Pasalnya ia kembali membuat pernyataan di akun media sosialnya yang seolah berbalas pantun dengan unggahan serupa yang juga dituliskan sang ibunda Nikita Mirzani yang seolah menjadi jawaban atas keinginan Nikita belum bisa mewujudkan keinginan Loli untuk mendapatkan maaf darinya. Lalu seperti apakah psikolog melihat kerasnya hati Nikita yang agaknya sulit ditembus meski sudah segala cara dilakukan oleh Loli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jagat dunia sosial media di hari Selasa 16 April 2024 kemarin tentu tengah dikejutkan dengan sebuah unggahan Loli yang diunggah dengan latar belakang pagar rumah sang ibunda Nikita Mirzani dan tentunya rumah yang didiaminya sebelum akhirnya bertolak ke luar negeri untuk melanjutkan studinya beberapa waktu silam. Ia menuliskan sebuah caption menyentuh yang agaknya ditunjukkan Loli untuk dilihat oleh sang ibunda Nikita Mirzani karena seperti diketahui sudah tidak adanya komunikasi di antara mereka karena Loli yang menuding sang ibunda telah memblokir semua jalan komunikasinya dengannya. Loli dalam potret berlatar belakang pagar rumah ibunda tersebut menuliskan agaknya sebuah pesan yang jika sang ibunda melihatnya, ia ingin datang untuk bersilaturahmi sebentar, bertemu dengan Nikita dan adik-adiknya, meski hanya diberikan waktu selama 10 menit saja. Bismillahirrohmanirrohim. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik. Dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini, Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya agar bertemu walau 10 menit saja. Sekian, terima kasih. Hubungan sama mama, biasa aja sih. Aku biasa aja, baik-baik aja insya Allah. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Masih belum karena emang dia yang ngeblok aku sih. Emang dia nggak mau kontakkan IG-nya aja ngeblok aku. Ya dijalanin aja karena mungkin emang ini emang udah jalan takdir aku ya emang harus disyukurin aja, nggak perlu dipusingin sih. Tidak cukup sampai di situ, setelah agaknya tak jua mendapatkan informasi apapun dan tidak diterima baik oleh sang ibunda, Loli kembali mengunggah sebuah pernyataan panjang yang intinya adalah permintaan maafnya atas semua konflik yang terjadi selama kurang lebih 1 tahun belakangan ini. Pemilik nama lengkap Laura Meizani Mawardi ini juga menceritakan
Bukan kali ini saja ia mampir ke depan rumah sang ibunda dan salah satunya bersama sang kekasih Fadel, namun tetap tak mendapatkan angin segar apapun dari wanita yang melahirkannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura. Kali ini saya sangat memohon maaf sebesar-besarnya kepada Mimi atas yang sudah terjadi selama ini. Loli selama ini sudah mencoba berkali-kali ke rumah dan satu kali datang ke rumah bersama Fadel seperti yang dibicarakan di podcast Om Densu. Tetapi selalu tidak diperbolehkan masuk walaupun Loli datang dengan diri Loli sendiri. Karena emang biar tidak ada kesalahpahaman antara netizennya aja, biar tidak menggiring opini netizennya kalau aku kesini itu cuma buat Fadel. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Sebenarnya kan buat Fadel dan ibu aku juga. Pernah dong. Baik-baik. Kalau untuk itu, untuk sama Fadel ke rumah itu pernah sekali. Habis dari bandara itu langsung ke rumah. Seterusnya itu aku selalu sendiri gitu ke rumah. Tapi emang nggak dibukain pintu aja sama dianya, nggak boleh masuk. Waktu pas sama Fadel juga nggak dibukain? Waktu sama Fadel juga nggak boleh masuk. Sama Fadel nggak boleh masuk, aku sendiri pun nggak boleh masuk. Lebih lanjut, Loli juga bercerita jauh di dalam hatinya sebenarnya ia pulang ke tanah air lantaran untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara dirinya dan sang ibunda yang sedikit pun tak pernah mereda. Loli juga menuturkan tak mempersoalkan jika ibunda tersebut tak menafkahinya kembali seperti layaknya anak dan atau masih dihapus dari kakak dan ahli waris. Karena pada dasarnya ia tetap menganggap ibunda tersebut masih seperti ibu kandungnya sendiri meski berbagai upaya telah dilakukan Nikita untuk menghapus Loli dari kakak. Loli pulang ke Indonesia memang mau bersilaturahmi, menyelesaikan masalah yang belum selesai biar tidak ada drama seperti ini dan sangat memohon maaf kepada Mimi. Bagaimanapun ceritanya, Mimi tetap ibu Loli. Tidak ada mantan ibu maupun anak. Loli datang bukan untuk Mimi nafkahi kembali sebagai anak, kembali ke kartu keluarga atau mau dimasukin ahli waris. Demi Allah, Loli tidak peduli sama sekali karena Loli sadar bahwa sekarang yang sedang terjadi berimpak negatif besar pada hidup Loli. Ibu aku ini tipe orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri. Oh gitu. Nggak perlu dipaksa. Kalau untuk usaha itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya. Jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong. Kalau seperti itu, mungkin dikasih waktu dulu, habis itu baru nanti coba lagi. Sementara itu di hari yang sama Loli bertandang ke kediaman sang ibunda, Nikita rupanya sedang melakukan berbagai kegiatannya sebagai seorang entertainer. Sempat mampir ke sebuah acara di salah satu televisi swasta kemarin, Nikita tak memberikan pernyataan apapun saat ditanya oleh awak media terkait keberadaan Loli di depan kediamannya. Nikita juga menuliskan pernyataan panjang yang intinya tentang maaf memaafkan. Tentang maaf memaafkan, ini jadi salah satu hal yang banyak diabaikan. Kadang kita enggan meminta maaf bahkan memaafkan. Kata maaf jadi sebuah hal yang kurang diucapkan. Namun meminta maaf dan memaafkan bagiku justru sebagai bentuk kerjasama untuk kedamaian hati kita sebagai manusia. Sudah sepatutnya untuk saling bekerja sama. Rasanya kedua hal itu justru memberikan kata tenang dalam hidup. Ternyata memberikan maaf pada ia yang menyakiti atau tanpa sengaja seperti menyakiti justru lebih menenangkan. Emang, nih lihat nih. Loh, ini makanya tuh pecah-pecah. Tapi berarti sekarang cuan banget ya, Mi? Ya, apa? Cuan banget. Untuk minta maaf itu pasti bagus, tetapi diterima atau tidak diterima itu sangat tergantung
seberapa sakit hatinya si ibu kepada si anak ini, sebetulnya seperti itu. Tapi sebetulnya kalau niatan baik ingin kemudian datang dan sebagainya, itu sudah sesuatu yang luar biasa untuk penjajakannya. Karena dengan niat saja mau minta maaf, itu sudah pasti tercatat oleh Allah kan, keinginannya itu. Nah, kalau dari sisi si ibu, kita kan nggak tahu ya seberapa sakit hatinya, karena kemarin kan memang kelihatannya dalam tanda kutip agak kurang ajar sebagai anak. Ya bukan agak, tidak sepantasnya seorang anak mengatakan seperti itu, apapun bentuk ataupun apa yang dilakukan oleh ibunya. Tetapi pada waktu dia kemudian dan ini tidak terjadi hanya tatap muka, tetapi disiarkan. Berarti seluruh dunia atau yang menyaksikan pasti tahu tentang masalah ini. Sebaiknya didatangi, diajak bicara, tapi tidak usah direkam, disiarkan dan sebagainya. Pada waktu itu dilakukan, masalahnya jadi hilang. Sementara itu, konflik berkepanjangan di antara ibu dan anak ini seperti diketahui bak drama sinetron yang tak jua berkesudahan. Menanggapi hal ini, psikolog juga menyarankan Nikita sebagai sosok ibu yang sudah mengalami rentetan sakit hati terhadap tindakan dari anaknya untuk memulihkan batinnya dengan healing terlebih dahulu atau mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Membolak-balikan hati. Selain itu, psikolog juga mengungkapkan hal yang sejatinya harus dibenahi terlebih dahulu adalah soal komunikasi mereka yang saat ini mandek. Tak perlu lagi membawa-bawa permasalahan ke sosial media, karena sejatinya hal itu malah memperburuk keadaan. Kalau orang sakit hati mau ibu apa bukan, itu perlu waktu mungkin untuk healing dulu. Mungkin salah satunya memang harus berdoa, karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati orang kan ya, jadi kita nggak pernah tahu. Tetapi bahwa ada upaya terus untuk melakukan pendekatan, itu menurut saya gak ada masalah, bisa dilakukan. Karena mungkin nanti kalau dia lihat bahwa ada etikat baik dari anaknya, maka dia akan kemudian mencoba untuk melihat kembali masalah ini dan kemudian mencoba mungkin memaafkan. Tapi sekarang situasinya adalah masih panas-panasnya. Iya, kalau menurut saya. Karena kalau ini kan komunikasinya nggak jalan, yang ada komunikasinya adalah bukan komunikasi yang asertif, menyatakan pesan pikiran dan keinginannya, tapi lebih kepada agresif, yaitu kemudian marah, menutup, memaki-maki juga, ataupun yang anaknya seperti itu. Dan juga kemudian kalau misalnya ngomong hanya kepada misalnya media sosial, itu kayak submisif, ngomong pada rumput yang bergoyang, ke siapa tujuannya? Harus lebih jelas. Kalau menurut saya gitu, stop menggunakan sosial media untuk kemudian melakukan kegiatan untuk bisa mendekati ke ibunya. Jangan sampai itu menjadi suatu etikat untuk mencari konten, tapi lebih kepada hati yang tulus. Kalau menurut saya seperti itu. Personal, nggak perlu pakai konten. Hubungan internal keluarga menurut saya tidak ada kaitannya dengan netizen atau nggak penting banget gitu, kecuali memang ingin diekspos. Nah itu beda lagi. Kalau ingin diekspos ya sudah, ya memang gitu. Tapi kalau menurut saya kenapa sih urusan masalah internal tuh harus dibuat suatu konten dan kemudian ngomong dengan kamera, tahu nggak saya bikin gitu, nggak penting banget kalau menurut saya. Di balik kunjungan Loli ke kediamannya kemarin, berbagai komentar terus mengalir terkait konflik di antara ibu dan anak ini. Lantas, seperti apa ahli spiritual berusaha meneropong perseteruan tak berkesudahan di antara mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo semuanya, saya Billy Saputra. Jangan lupa subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Mantap.
Meneropong perseteruan ibu dan anak, Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Meizani Mawardi alias Loli. Ahli spiritual melihat Nikita masih belum bisa memaafkan Loli. Lantaran ia hendak memberikan pelajaran kepada Loli guna membantu putrinya bisa hidup mandiri, bertanggung jawab dan tidak salah jalan nantinya. Tak hanya itu, Nikita juga ingin menunjukkan bahwa adalah sosok seorang ibu yang tidak memanjakan anaknya, apalagi yang tidak mengikuti keinginannya. Sebenarnya kalau saya lihat ya, seorang ibu pasti sayang sama anaknya. Ya, bukannya dia tidak mau damai dengan anaknya, ya. Dia ingin ya kasih pelajaran buat anaknya bahwa itu dunia luar itu kayak gimana loh, sekejam kayak gimana loh, ya. Jadi dia pengen tahu anak ini harus bisa mandiri. Ya, karena kan hidupnya kita nggak tahu, apalagi orang tua ya, kayak saya itu sebagai orang tua gitu, kita kan hidup juga nggak ada yang tahu, kita umur sampai umur berapa kita juga nggak tahu ya. Jadi sebisa mungkin kita pengen mendidik anak itu bisa mandiri ya, jangan sampai ya salah jalan. Sebenarnya untuk saya lihat dari ini kita itu didikan ke anak itu bagus ya, tidak mau terlalu memanjakan ke anak. Ya, jadi dia pengen kasih pelajaran buat anaknya biar bisa dewasa dan juga bisa bertanggung jawab. Ahli spiritual juga mengungkap bahwa dengan sikap Loli yang kerap berseteru dengan Nikita Mirzani juga akan menimbulkan luka di batin Nikita Mirzani sebagai ibu. Namun ia mengungkap bahwa tetap akan terjadi perdamaian antara Nikita dengan Loli putrinya. Namun realisasi perdamaian tersebut akan terjadi masih membutuhkan waktu yang lama. Kalau untuk seorang ibu pasti terluka ya, seorang ibu ya. Tapi walaupun terluka juga seorang ibu ya, dalam lubuk hatinya itu masih memaafkan anaknya. Cuma ya belum saatnya. Kalau saya lihat memang akan ada perdamaian buat mereka berdua ya, tapi ya untuk si Nikita ya dia tidak mau terburu-buru. Dia pengen anaknya ini lebih memahami dianya dan juga lebih dewasa. Cukup lama juga hitungannya ya, mungkin sekitar masih beberapa bulan lagi lah hitungannya lah. Kalau dari saya lihat itu pasti dari ibunya pasti ngalah. Nah, kalau saya lihat memang ya untuk perseteruan dari orang tua ya ibu dan anak hitungannya kalau saya lihat agak gimana ya hitungannya ya. Sebagai anak harusnya kalian sudah dewasa, harus sudah lebih mengerti ya, jangan keras kepala sendiri, jangan memikirkan diri sendiri ya. Coba kalian pikir dari kecil ya, siapa yang rawat kalian, yang lahirin juga kalian itu siapa. Ya, kalian akan merasakan sendiri ya gimana kamu bisa melahirkan seorang anak, terutama perempuan ya. Itu namanya orang tua memang keras ke anak untuk ajarannya, tapi itu terbagus untuk buat kalian lagi beranjak dewasa jangan sampai salah jalan atau salah melangkah. Menyesal itu ya pasti akan ada. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.